Umar bin Khattab, penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab, penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Kita tentu sering mendengar kisah Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada serial Sahabat Dijamin Masuk Surga yang kedua ini, kita akan mempelajari perjalanan hidup Umar bin Khattab agar kita dapat mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau. Umar bin Khattab itu tubuhnya tinggi, kepala bagian depannya botak, kedua matanya hitam, berkulit sawo matang, dan giginya putih cemerlang. Umar bin Khattab seorang yang tegas dalam urusan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau jarang tertawa dan tidak pernah bergurau dengan siapapun. Keutamaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam pada usia 27 tahun. Beliau turut serta dalam perang Badar, Uhud, dan semua peperangan yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan pernah menjadi panglima perang. Pada sebagian peperangan tersebut, Umar bin Khattab adalah sahabat pertama yang mendapat julukan Amirul Mukminin. Abu Hurairah pernah berkata, saat kami berada di dekat Rasulullah, tiba-tiba beliau bersabda, saat aku tidur, aku bermimpi berada di surga. Di sana ada seorang wanita yang lagi wudhu di sudut istana. Lalu aku bertanya, punya siapa istana ini? Mereka menjawab, punya Umar. Anas bin Malik berkata, Nabi naik Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiba-tiba Bukit Uhud bergoncang. Lalu Rasulullah bersabda, tenanglah Uhud, yang ada di atasmu hanya seorang Nabi, seorang yang benar imannya, Abu Bakar, dan dua yang akan mati syahid, Umar dan Utsman. Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika aku bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di salah satu tembok Madinah. Kemudian seseorang datang dan minta bukakan pintu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukakan dia dan sampaikan berita surga padanya. Lalu pintu itu dibuka. Ternyata yang datang Abu Bakar. Aku sampaikan berita gembira itu kepadanya. Ia pun mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya ada orang lain yang datang dan minta dibukakan pintu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukakanlah dia dan sampaikan berita surga padanya. Lalu pintu itu dibuka. Ternyata yang datang Umar. Aku sampaikan berita gembira itu kepadanya. Ia pun mengucapkan Alhamdulillah. Suatu hari Rasulullah SAW bermimpi. Beliau mengatakan, aku bermimpi minum susu dan aku melihat mata air mengalir dari kuku-kukuku. Kemudian aku berikan kepada Umar. Para sahabat yang mendengar cerita Rasulullah SAW tersebut bertanya, apa makna dari mimpi itu? Rasulullah SAW menjelaskan, maknanya adalah Umar bin Khattab akan mendapat ilmu yang begitu luas dari Rasulullah SAW. Alangkah besar dan luasnya ilmu yang dimiliki Umar. Rasulullah SAW juga pernah bermimpi. Beliau mengatakan, aku bermimpi menarik timba
gerakan dari sebuah sumur. Kemudian Abu Bakar datang lalu menarik 1 atau 2 timba dengan lemah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Setelah itu Umar bin Khattab datang lalu menimba air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin melakukan tugasnya dengan sempurna seperti Umar. Hingga semua orang minum dengan puas dan memberi minum unta-unta mereka. Apa yang dimaksud dengan mimpi Rasulullah SAW tersebut? Abu Bakar mengambil 1 atau 2 ember air, artinya beliau akan menaklukkan 1 atau 2 negara saja. Sedangkan Umar mampu mengambil banyak air dari sumur itu. Artinya beliau akan menaklukkan banyak negara dan semua negara itu akan masuk Islam. Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Islam ini mulia dengan Umar." Doa Rasulullah SAW ini terkabul ketika Umar masuk Islam. Rasulullah SAW, para sahabat dan dakwah Islam mendapatkan kemuliaan dan kekuatan. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami menjadi kuat sejak Umar masuk Islam." Ali bin Abi Thalib pernah memuji Umar bin Khattab dengan mengatakan, Allah tidak meninggalkan seorang pun yang bisa menyamai amalan Umar bin Khattab. Aku berharap semoga bisa menghadap Allah dalam kondisi seperti Umar bin Khattab. Aku seringkali mendengar Nabi SAW mengucapkan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Artinya kemanapun Rasulullah SAW pergi, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Sungguh Umar bin Khattab memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga beliau mendapat surga, padahal beliau masih hidup. Beliau juga mulia di mata seluruh manusia. Bahkan beliau pun sungguh mulia dan sangat ditakuti oleh jin. Rasulullah SAW bersabda, sungguh setan itu lari ketakutan ketika bertemu Umar. Umar bin Khattab jadi khalifah. Ketika Abu Bakar sakit, beliau menulis wasiat yang isinya agar Umar menggantikannya sebagai khalifah. Wasiat itu dibacakan sendiri oleh Abu Bakar As-Siddiq yang sakit. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan seluruh sahabat mentaati wasiat tersebut. Setelah Abu Bakar meninggal pada hari Senin, tanggal 8 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah, kepemimpinan diserahkan kepada Umar bin Khattab. Beliau diangkat menjadi khalifah pada esok harinya, hari Selasa. Kesederhanaan Umar bin Khattab. Sebagai seorang presiden, tentu yang kita bayangkan adalah kemewahan, istana, kendaraan, baju, makanan yang serba mahal. Semuanya mewah. Namun hal itu tidak terjadi pada Umar bin Khattab. Beliau hanya memiliki 2 baju saja, baju untuk musim dingin dan baju untuk musim panas. Makanannya sama seperti makanan masyarakat miskin lainnya, bukan makanan orang-orang kaya. Begitu juga ketika Umar mengangkat seseorang untuk menjadi gubernur atau pejabat. Umar bin Khattab melarang mereka untuk menaiki kereta kuda, tidak memakan makanan mewah, tidak boleh memakai pakaian bagus, dan senantiasa membantu masyarakat miskin. Jika ada pejabat yang melanggar hal ini, Umar bin Khattab akan menghukumnya. Saat menjabat khalifah, Umar mengenakan jubah yang tambal kulit pada sebagiannya. Anas bin Malik mengatakan, di antara kedua pundak Umar terdapat 4 tambalan. Kain sarungnya juga ditambal dengan kulit. Ia berkhutbah di atas mimbar, mengenakan kain sarung dengan 12 tambalan. Ketika Umar bin Khattab menunaikan ibadah haji, Umar menghabiskan uang 12 dinar. Ia berkata kepada anaknya, kita telah berlebihan dalam menggunakan harta. Dalam perjalanan haji tersebut, Umar berteduh di bawah sebuah pohon.
Umar meletakkan bajunya di atas pohon dan berteduh di bawahnya. Tidak ada kemah dan tidak ada kebesaran layaknya seorang raja. Umar bin Khattab pernah mengatakan, seburuk-buruk pemimpin adalah aku. Aku kenyang sementara rakyat kelaparan. Saat musim kering tiba, masyarakat susah mendapatkan makanan. Umar pun mengikuti kondisi yang dialami rakyatnya. Beliau hanya memakan roti dan minyak, hingga kulitnya menghitam. Di wajah Umar bin Khattab terdapat 2 garis hitam. Kedua garis hitam itu dikarenakan beliau sering menangis takut diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau telah dijamin masuk surga. Suatu ketika Umar mendengar salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan azab neraka di akhirat kelak. Ketika mendengarnya, beliau jatuh pingsan. Umar kemudian digotong ke rumahnya. Beliau terbaring di atas kasur selama beberapa hari. Orang-orang mengira Umar sakit hingga mereka menjenguknya. Padahal beliau tidak sakit apapun, hanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Talha bin Ubaidillah mengisahkan pada suatu malam yang gelap gulita, Umar keluar dari rumahnya lalu masuk ke sebuah rumah. Pada pagi harinya, aku pergi ke rumah tersebut untuk mengetahui kenapa Umar semalam masuk ke rumah itu. Ternyata di sana ada orang tua buta yang terbaring di atas tempat tidur. Lalu aku bertanya kepada ibu tua itu, kenapa orang itu mendatangimu? Ibu tua itu menjawab, ia selalu mendatangiku setiap hari dan ia membawakan makanan untukku. Suatu hari, Umar kedatangan tamu. Di malam harinya, beliau ronda untuk menjaga harta benda ke tamu tersebut. Di tengah malam, beliau mendengar bayi yang menangis. Kemudian beliau pun menghampiri tempat itu dan menemui ibunya. Umar berkata kepada si ibu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlakukan anakmu dengan baik. Umar kembali ke tempat semula. Umar mendengar kembali suara tangisan anak tadi. Umar pun kembali mendatangi si ibu dan mengucapkan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlakukan anakmu dengan baik. Setelah itu Umar kembali lagi ke tempat semula. Di akhir malam, Umar kembali mendengar suara tangisan bayi tadi. Umar mendatangi si ibu itu lalu berkata kepadanya, aduh, kamu adalah ibu yang buruk. Kenapa anakmu tidak berhenti menangis semalaman? Ibu itu menjawab, wahai hamba Allah, aku tidak mau memberinya ASI. Umar bertanya, kenapa? Ibu itu menjawab, karena Umar hanya memberi uang kepada bayi yang tidak lagi menerima ASI. Umar bertanya, berapa usia anakmu itu? Ibu itu menjawab, sekian bulan. Umar berkata, aduh, jangan kamu putus ASInya. Waktu salat subuh pun tiba. Umar pergi melaksanakan salat subuh dan beliau menjadi imam. Ketika salat, bacaan Umar tidak terdengar jelas oleh jamaah karena beliau menangis. Setelah selesai salat, Umar berkata, buruk sekali Umar, betapa banyak anak-anak kaum muslimin yang ia terlantarkan. Setelah itu, Umar memerintahkan untuk memberi uang kepada setiap anak yang terlahir dalam Islam, baik dia masih mendapatkan ASI atau sudah tidak mendapatkan ASI. Umar bin Khattab memiliki seorang pelayan yang bernama Aslam. Dia menurutkan kisahnya bersama Umar bin Khattab. Pada suatu malam, aku bepergian bersama Umar ke pinggiran kota Madinah. Di sana terlihat sebuah rumah. Kami mendekati rumah itu, ternyata di sana ada seorang wanita yang hendak melahirkan dan menangis. Umar menanyakan kondisinya. Wanita pun itu menjawab, aku adalah wanita Arab yang tidak memiliki apapun. Umar pun menangis, kemudian segera kembali ke rumah dengan sedikit berlali. Umar menemui istrinya, Ummu Kulsum bin Ali bin Abi Thalib.
dan berkata, "Maukah kamu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Umar pun menceritakan kejadian tersebut padanya. Ia segera menjawab, "Ya." Umar segera mengambil gandum dan lemak, lalu memanggulnya, sementara Ummu Kulsum membawa peralatan yang diperlukan untuk kelahiran. Kedua tiba dan Ummu Kulsum kemudian masuk menemui wanita tadi, sementara Umar duduk di luar rumah bersama suami si wanita itu, dan ia tidak mengenali Umar. Tidak lama kemudian Ummu Kulsum berteriak dan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sampaikan kepada suaminya bahwa istrinya telah melahirkan anak lelaki." Mendengar kata-kata itu, lelaki tersebut kaget sekali dan meminta maaf kepada Umar. Umar berkata kepadanya, "Tidak apa-apa." Setelah itu, Umar memberi mereka sejumlah uang dan kebutuhan yang diperlukan. Lalu Umar pulang. Pada suatu malam, Umar bin Khattab berjalan bersama pembantunya, Aslam. Di perjalanan, beliau melihat api. Beliau pun pergi menuju arah api itu. Sesampainya di tempat itu, Umar mengucapkan salam dan meminta izin untuk mendekat. Mereka menjawab salam dan mempersilahkan Umar untuk mendekat. Umar melihat seorang perempuan dan beberapa anak kecil yang lagi menangis. Mereka menunggu masakan yang ada di hadapannya. Umar bertanya, "Kalian kenapa?" Ibu itu menjawab, "Kami kemalaman dan kedinginan." Umar berkata, "Lalu kenapa anak-anak itu menangis?" Ibu itu menjawab, "Mereka kelaparan." Umar bertanya, "Yang dimasak itu apa?" Ibu itu menjawab, "Air. Aku sengaja melakukannya agar anak-anakku tidur." Umar menangis lalu segera pulang ke tempat penyimpanan tepung dengan sedikit berlari. Umar pun mengeluarkan sekarung tepung dan lemak dengan dipanggul sendiri di atas punggungnya. Beliau tidak mau jika itu dibawa oleh pembantunya dengan mengatakan, "Memangnya kamu yang memikul dosaku di hari kiamat?" Umar pun pergi menghampiri ibu tadi. Kemudian Umar sendiri yang memasak, menyiapkan makan, piring, dan menyajikan makanan itu di hadapan mereka. Hingga mereka kenyang, ibu itu mendoakan Umar, tetapi dia tidak mengetahui bahwa yang melayaninya adalah Umar bin Khattab. Umar menemani mereka hingga anak-anak itu tidur. Setelah itu, Umar memberikan sejumlah uang dan beberapa kebutuhan pokok. Jasa-jasa Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, banyak jasa-jasa yang telah diberikannya untuk perkembangan Islam di antaranya. 1. Mengangkat gubernur untuk daerah-daerah yang sudah memeluk Islam. 2. Umar orang yang pertama kali menerapkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi peminum khamar. Umar orang yang pertama kali membuat kalender Hijriah, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan, yaitu sholat tarawih berjamaah, membangun kota baru, yaitu Kufah, menaklukkan beberapa kota di negara Syam. 7. Membentuk lembaga militer dan mencatat semua tentara-tentaranya. Memberikan gaji kepada semua orang yang bekerja untuk negara Islam. 9. Membuat undang-undang pajak. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu tanggal 27 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Umar ditusuk oleh seorang Majusi yang bernama Abu Luwah sebanyak 6 tusukan ketika Umar menjadi imam salat subuh. 3 hari setelah itu, Umar meninggal dunia dan dimakamkan pada tanggal 1 Muharram tahun 24 Hijriah di samping kuburan Rasulullah SAW dan Abu Bakar.
Itulah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jangan lupa klik like dan subscribe, serta bagikan videonya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.